Shalom. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Baik kan? Jumpa lagi dengan Bapak di pagi hari ini dalam kegiatan pembelajaran IPA semester 2 kelas 9. Bapak berharap adik-adik sekalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran lewat daring ini, kita akan buka lewat doa. Doa ini kita akan bawa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Ya, baiklah, kita akan mulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Pembelajaran IPA semester 2 kelas 9, yaitu kita mulai dengan bab 8 tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Adapun pokok-pokok pembahasan yang ada dalam bab 8 ini terdiri dari 1. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. 2. Atom dan partikel-partikel penyusunnya. 3. Prinsip pembentukan molekul dan ion. 4. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Khusus pada hari ini, Bapak akan memberikan materi pembelajaran, yaitu 2 pokok bahasan saja, yaitu partikel dalam benda dan makhluk hidup, berikut atom dan partikel-partikel penyusunnya. Kita mulai dengan A. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul merupakan gabungan antara 2 atom atau lebih atom-atom molekul ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Misalnya, rambut tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon atau C, hidrogen atau H, nitrogen atau N, dan sulfur atau S. Sedangkan tulang mengandung kalsium Ca, fosfor P, dan oksigen O.
Selain pada makhluk hidup, juga seperti kayu, plastik, air atau H2O, udara, O2, karbon dioksida CO2, kain juga, dan lain sebagainya. Makhluk hidup dan benda mati terdiri atas molekul dan atom. Ukuran molekul sangat kecil, tidak dapat diamati dengan mata telanjang, bahkan dengan mikroskop biasa. Kita lihat dalam gambar, ada gambar molekul bagian A, molekul H2O. Ya, terdiri dari O dan H ada 2. Baru berikut ada H2O2. Jadi ada O2 dan H. Selanjutnya kita masuk pada B, atom dan partikel penyusunnya. 1. Partikel subatom. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron atau N, proton atau P, dan elektron atau E. Neutron dan proton membentuk inti atom. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Berikut elektron-elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Berikut elektron dan proton merupakan partikel subatom yang mempunyai muatan berlawanan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Ya, kita lihat di sini ada model atom, diambil sini atom helium. Jadi ini ada di tengah itu ada neutron dan yang merah, sedangkan yang hijau ada tanda tambah itu adalah proton. Ya, baru proton dan elektron itu disebut dengan inti atom. Baru ada lingkaran atau lintasan itu warna kuning, itu ada elektron yang di gambar ada negatif. Berikut kita masuk pada tabel perkembangan teori atom. Di situ ada tabel, ada penemu strip teori atom, baru ada model, ada penjelasan. Kita mulai dengan teori atom yang ditemukan oleh John Dalton. Ada model, ini model bola pejal. Jadi atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama dengan lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Berikut teori atom Joseph John Thomson. Model dia di situ bentuk bola, ada juga tanda positif dan di situ ada negatif. Jadi penjelasannya oleh Joseph John Thomson ini, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis dalam roti. Nah, kita lihat di situ ada bola warna pink dan ada
tanda plus dan minus. Selanjutnya, teori atom dari Ernest Rutherford. Ya, dia punya model di situ. Penjelasannya, atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Jadi situ atom berbentuk bola, yaitu ada warna kuning, dan di tengah-tengah terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan. Ada muatan positif, ada muatan neutron, itu pusat massa. Sedangkan elektron itu bergerak berputar mengelilingi inti atom. Jadi ada elektron yang berputar di lingkaran kuning itu, ya. Jadi proton dan neutron itu adalah inti daripada atom. Berikut teori atom Niels Bohr. Dalam model gambar kita lihat atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Jadi sama juga di atas, dia punya gambar. Jadi ada neutron, ada proton yang disebut dengan inti atom. Kemudian ada elektron yang berputar di lintasan, lalu lintasan atau kulit atom. Jadi lingkaran kuning itu ada lintasan atau kulit atom. Ya. Kemudian teori atom modern atau mekanika gelombang. Ada gambar di situ. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron atau N, proton atau P, dan elektron atau E. Neutron dan proton membentuk inti yang padat, disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Jadi sama dengan teori Niels Bohr. Jadi ada inti atom, yaitu neutron dan proton. Kemudian ada awan elektron. Nah, di sini awan elektron. Jadi elektron ini berputar dengan kecepatan cahaya, bergerak di sekeliling inti, membentuk awan elektron yang disebut orbital yang warna kuning itu. Jadi itu cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Jadi ini teori atom yang modern yang sekarang
digunakan. Jadi itu perkembangan teori atom yang ada sampai pada saat ini. Kita masuk pada 2 nomor atom dan nomor massa. Atom-atom dari suatu yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda. Berikut, semua atom dalam satu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama dalam inti. Setiap unsur dijadikan dasar nomor atom, sementara nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Atom yang satu berbeda dengan atom yang lain karena mempunyai jumlah elektron, proton, dan neutron yang berbeda. Jika 2 atom mempunyai massa atom berbeda, maka jari-jari kedua atom itu akan berbeda pula. Hubungan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam satu atom yang netral atau tidak bermuatan dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Nomor atom sama dengan jumlah proton atau P sama dengan jumlah elektron atau E. Nomor massa, jumlah proton tambah jumlah neutron atau N. Jadi sekali lagi Bapak jelaskan atau tekankan bahwa nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi proton dan elektron. Kalau nomor massa, jumlah proton dan jumlah neutron. Jadi nomor massa adalah proton dan neutron. N. Setiap unsur ditulis lambang unsur. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis sebagai subskrip atau turun di kiri lambang unsur, sedangkan nomor massa ditulis sebagai superskrip atau naik di kiri atas lambang unsur, sebagaimana berikut. Jadi kita lihat dalam gambar. Jadi X itulah unsur, baru nomor atom itu Z. Jadi lambang unsur itu X, sedangkan superskrip naik di atas itu menunjukkan nomor massa. Jadi X itu lambang unsur, A nomor massa, Z itu nomor atom. Contoh penulisan lambang unsur litium atau Li yang mempunyai nomor atom 3 dan massa 7, atau ditulis, ya itu memang kelihatan kecil, Li. Jadi 7 menunjukkan nomor massa, sedangkan 3 menunjukkan nomor atom. Bagaimana adik-adik sekalian, bisa ikuti? Ya, kita lanjut. Jadi adik-adik sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa kalian pahami dan ikuti. Kemudian saat ini Bapak akan berikan tugas untuk kalian kerja di rumah dan nanti akan dimasukkan. Sudah siap? Ya, jadi tugas Anda yang Anda akan kerjakan sebagai berikut. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan partikel. 2. Jelaskan bunyi teori atom dari Niels Bohr. 3. Tuliskan partikel penyusun atom. Jadi 3 soal saja untuk Anda kerjakan di rumah. Bapak berharap kalian bisa mengerjakan. Semangat!
Dan Bapak tunggu tugas-tugas kalian untuk dimasukkan kepada Bapak. Jadi terima kasih banyak. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Amin. Ya, terima kasih